Assalamualaikum Bu Risma, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan duduk, Mbak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Risma? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Mbak Agnia ini sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mau hadir kembali ke ruang BK ini. Gitu. Terus hari ini kegiatannya Mbak Agnia apa? Pertemuan kedua individu Konseling individu ya. Iya. Teman-teman. Terus hari ini jam mata pelajaran apa? Habis apa? Pak Yuda olahraga. Oh, olahraga. Berarti hari ini olahraga ya? Iya. Gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Sudah sarapan? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Berarti harus lebih semangat, lebih energinya sudah full lagi ya. Iya. Iya. Terus hari ini kita akan melaksanakan konseling individu pertemuan kedua. Nah, baik. Apakah ada setelah ini ada mata kuliah, mata pelajaran lagi, Mbak? Ada. Ada ya. Berarti hari ini tidak mengganggu jam pelajaran ya? Ada. Ya, oke. Baik. Konseling individu kali ini bisa kita mulai ya Mbak ya. Iya. Baik, sebelum memulai konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan kelancaran sehingga kita bisa mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Iya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana Mbak Agnia? Sudah rileks apa belum? Kelihatannya masih tegang ya. Kita perlu relaksasi dulu nih. Iya. Nah, coba Mbak Agnia letakkan kedua tangannya di dada. Terus pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Ulangi sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Bagaimana Mbaknya? Sudah rileks? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Iya. Terus kita mulai pelan-pelan ya Mbaknya ya. Iya. Baik, dalam proses konseling individu ini masih ingat asas-asas konseling? Lupa ingat Bu. Lupa ingat. Berarti asas konseling kemarin apa? Harus rahasia dan terbuka. Nah, jadi Ibu tekankan lagi bahwa dalam proses konseling individu ini adanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Agnia sampaikan itu dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak perlu takut lagi untuk menyampaikan ke Ibu karena Ibu tidak akan membocorkan permasalahannya Mbak Agnia ini kepada siapapun. Jadi kalau sudah selesai di sini kita tetap fair, tetap kita selesai di ruangan ini gitu. Iya. Terus Mbak Agnia juga Ibu harap selalu terbuka kepada Ibu. Jadi Mbak Agnia ini harus menyampaikan apa yang dirasakan oleh Mbak Agnia ini. Begitu deh, paham? Dalam tujuan konseling individu kedua ini yakni untuk membantu Mbak Agnia dalam mengatasi situasi permasalahan dari Mbak Agnia ini. Oke? Iya. Ya, baik. Kita mulai pelan-pelan dulu ya Mbak. Iya. Dari hal yang memicu perasaannya Mbak Agnia nih. Mbak Agnia ini apa yang dirasakan sebelum merasa takut? Merasa cemas, terus takut. Iya. Terus oke, kita ulas kembali aja kalau gitu. Rencana-rencananya Mbak Agnia kemarin di pertemuan pertama itu kira-kira apa? Masih ingat? Masih apa sih? Berpikir positif, Terus memulai percakapan dengan teman, mencoba untuk
berpendapat ketika guru sedang bertanya, terutama khusus di matematika. Baik, bagus sekali Mas Minga itu. Berarti nanti Mbak Agnia ini, oh iya, kemarin tugasnya sudah dikerjakan? Sudah dibawa? Lupa ya? Nggak apa-apa, kalau begitu nanti bisa disusulkan ke Ibu. Terus, Ya. apakah ada kendala dalam mengerjakan tugas? Tidak ada, tapi belum semuanya dikerjakan. Belum semua dikerjakan. Kalau Iya. boleh tahu kenapa kok yang lain belum dikerjakan itu ada alasan apa? Ragu, Kalau boleh tahu ragunya kenapa? ragu mau berpendapat pas Bu Susi memberi soal gitu, soalnya takut kalau jawabannya salah. Berarti Mbak Agnia ini ragu karena kalau tidak bisa menjawab, guru itu akan memarahi Mbak Agnia, terus mempermalukan Mbak Agnia di depan teman-teman gitu ya. Iya. Iya. Terus apa yang Mbak Agnia rasakan saat ini? Masih mengganjal gitu? Iya. Masih Kadang merasa mengganjal. cemas. Oke, baik. Saat hari ini Ibu paham sekali dengan apa yang Mbak Agnia rasakan saat ini. Jadi terima kasih Mbak Agnia sudah mau jujur dengan Ibu. Terus hari ini kita akan bahas pembahasan kita lebih lanjut. Terus kita ulas lebih dalam lagi pikiran-pikiran Mbak Agnia yang membuat Mbak Agnia ini cemas, Mbak Agnia ini ragu, dan Mbak Agnia ini tertekan, gitu ya. Terus Mbak Agnia ini kita akan melakukan counseling ini dengan cara RIPT, pendekatan RIPT, di mana kita itu berfokus pada pikiran-pikiran yang rasional. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran irasional dan digantikan dengan pikiran yang lebih rasional, gitu ya. Iya. Baik, kembali lagi. Kita mulai dari memicu perasaannya Mbak Agnia sebelum melakukan itu tadi. Apa yang membuat Mbak Agnia takut? Biasanya waktu kelas matematika dimulai, gurunya masuk itu saya langsung merasa cemas. Merasa cemas ya. Terus berarti itu yang dimaksud dengan activating event atau E. Terus kita lanjutkan ke B atau yang biasa disebut dengan B-Life. Nah, di dalam B-Life ini saat kejadian itu terjadi, apa yang terlintas di pikirannya Mbak Agnia? Langsung mikir, wah pasti saya langsung ditunjuk maju, terus langsung ditunjuk mengerjakan soal, kalau nggak bisa nanti dimarahin. Baik, berarti Mbak Agnia ini takut tadi ya, karena Mbak Agnia ini berpikiran kalau perilakunya Mbak Agnia ini, kalau saya ditunjuk berarti saya tidak bisa menjawab, terus dipermalukan oleh guru di depan teman-teman, terus dimarahin, seperti itu ya. Terus baik, kita akan berpindah ke C atau biasa disebut dengan konsekuensi. Nah, setelah kejadian itu terjadi ya, apa yang Mbak Agnia rasakan? Langsung kayak merasa jantung saya deg-degan, langsung pengen kabur gitu. Berarti semua pikirannya itu jadi satu ya, overthinking gitu, gitu. Oke. Ibu merasakan apa yang Mbak Agnia rasakan. Nah, sekarang kita masuk ke dispute atau menentang pikiran-pikiran negatifnya dari Mbak Agnia itu sendiri. Nah, Mbak Agnia ini coba pikirkan, kalau tidak bisa suatu soal, apakah berarti Mbak Agnia ini bodoh? Enggak kan? Terus coba pikirkan sekali lagi, kalau Mbak Agnia ini tidak bisa mengerjakan
Apakah Mbak Agnia ini harus bisa matematika sekarang juga? Enggak juga. Enggak juga ya. Terus bagaimana dengan orang tua nilainya kemarin? Eh, eh, Kalau nilai itu nilai harus bagus gitu. Terus kadang kalau ulangan nilainya jelek, saya biasanya nggak bilang kalau dapat nilai jelek. Oke, berarti kalau dapat nilai tidak bilang. Terus bagaimana Mbak Agnia mendengar itu tadi, perasaannya gimana? Eh, Langsung kayak cemas gitu, kayak nggak pintar. Pernah di dibilang orang tua seperti apa? Eh, Apa nilainya jelek gitu, masa kayak gini nggak bisa, terus dibandingin sama kakak gitu nilainya bagus. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang kita coba pikirkan. Kalau apakah orang tua itu kalau memarahi kita karena nilai, apakah berarti dia itu tidak sayang lagi, tidak peduli lagi? Tidak. Enggak ya. Berarti itu pikirannya Mbak Agnia ini belum tentu benar adanya, gitu ya. Terus Kak, apa dengan Mbak Agnia tidak bilang ke orang tua itu berarti Mbak Agnia itu gagal menjadi anak? Tidak. Tidak juga. Oke, baik. Terus coba kita susun rencana pikiran-pikiran yang irasional tadi menjadi lebih rasional. Misalnya seperti ini. Kalau mungkin aku saat ini belum sepenuhnya, tapi aku bisa belajar. Aku tidak perlu sempurna. Guru memang galak, tetapi tidak selalu memarahi saya di setiap waktu seperti itu, gitu ya. Iya Bu. Tapi Mbak Agnia masih merasa rendah diri. Iya. Baik. Terus bagaimana dengan orang tua sekarang? Kan tadi katanya Mbak Agnia tidak bilang saat Mbak Agnia nilainya jelek, gitu ya. Jadi gini, kalau diubah seperti ini, orang tua saya menginginkan saya berprestasi, berarti mereka peduli dengan saya. Terus nilai itu bukan satu-satunya ukuran. Jadi saya bisa lebih berusaha, jadi lebih bisa belajar lagi, seperti itu. Gimana? Apakah lebih enak didengar gitu, atau pikiran yang negatif-negatif muncul itu enakan didengar mana? Yang pikiran positif. Baik, berarti Mbaknya sudah tahu ya pikiran-pikiran yang rasional seperti itu. Terus apa yang Mbak Agnia rasakan saat ini? Masih ada yang mengganjal atau gimana? Tentang nilai, kayak merasa takut mengecewakan orang tua. Oke. Terus kemarin langkahnya Mbak Agnia kira-kira Sudah mau mencoba belajar matematika. Sudah mau belajar matematika lagi ya? Oke. Rencananya kemarin kan sudah dilakukan nih, yang apa tadi, yang sudah dilakukan berinteraksi dengan teman saja ya? Iya. Yang lain belum dilakukan. Nah, apakah ada kendala dalam melakukan itu? Rasa ragu sama pikiran-pikiran negatif gitu. Ragu sama pikiran negatif itu tadi ya. Tapi Mbak Agnia sudah sedikit plong kan, sudah mengetahui caranya yang tadi kita susun bersama. Iya. Oke. Terus bagaimana dengan orang tua? Kalau nilainya jelek, masih tetap dimarahin atau Mbak Agnia belum mencoba untuk menyampaikannya? Masih tetap dimarahin ya. Tapi sudah pernah mencoba bilang atau?
Sudah. Oke. Jadi kan tadi katanya Mbak Agnia kalau orang tua itu marah-marah berarti tidak apa namanya nilainya itu kalau orang tua marah-marah dengan nilainya berarti kan mereka bukan berarti tidak sayang lagi, tidak peduli lagi dengan Mbak Agnia gitu kan. Nah, jadi pikirannya Mbak Agnia ini belum benar-benar terjadi seperti itu. Baik, bagaimana setelah proses konseling individu yang kedua ini bagaimana Mbak Agnia? Apa yang dirasakan? Sudah merasa lebih mau mencoba lagi, soalnya pikiran-pikirannya itu mau dihilangkan dan diganti dengan pikiran positif. Baik, berarti sudah menemukan tujuan dari proses konseling ini sudah terbuka ya, sudah maksudnya sudah menetapkan tujuan. Kalau Mbak Agnia ini sudah merasa aku ini ternyata bermasalah seperti itu. Dalam artian bermasalahnya bukan bermasalah yang negatif seperti itu. Jadi Mbak Agnia ini sudah menyadari perilakunya Mbak Agnia ini. Berarti Mbak Agnia ini dalam perilaku tadi tidak bisa menjawab karena kita kok dimarahin oleh guru, karena kalau guru itu marah, kalau menjawab takut guru itu marah terus dipermalukan di depan teman-temannya. Dan perilaku bolos itu berarti karena takut guru itu, begitu Mbak? Iya. Nah, oke, sudah tahu Mbak Agnia, sudah tahu tujuannya, sudah tahu masalahnya. Nah, kan tadi sudah direncanakan semua dan sudah dilakukan. Terus ada beberapa kendala lagi yang belum dilakukan Mbak Agnia. Ada kendala karena masih ragu, masih takut. Jadi itu hal yang wajar. Jadi Mbak Agnia ini benar, karena di dalam pendekatan RGT ini bukan peristiwanya yang salah Mbak, tapi bagaimana kita memaknai peristiwa itu, seperti itu. Terus Mbak Agnia, bagaimana perasaannya dalam proses konseling ini? Merasa lebih lega, terus lebih tahu. Sudah lega, sudah tahu, oke. Terus apa yang kamu harapkan dalam proses konseling individu ini? Apakah ada harapan lain? Kan kemarin harapannya Mbak Agnia ini ingin bisa memecahkan masalahnya. Apakah ada harapan lain dalam proses konseling ini? Bisa lebih berprestasi. Baik, berarti Mbak Agnia ini pengen menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif tadi, terus bisa lebih positif, terus bisa masuk kelas lagi. Terus Mbak Agnia ini sudah berani lagi kalau berpendapat di depan guru, khususnya matematika khusus itu tadi ya. Iya. Oke, kalau begitu Ibu beri tugas ya? Iya. Boleh. Jadi nggak perlu takut lagi. Kan kemarin Mbak Agnia ini sudah mengerjakan tugasnya. Iya. Sudah mengerjakan tugas yang pertemuan pertama itu tentang menuliskan hal-hal yang mulai dari kecil dulu ya kemarin. Iya. Nah, sekarang kita ubah. Jadi tugasnya Mbak Agnia saat ini sebagai latihan itu menuliskan apa yang dari pikiran-pikiran negatif. Jadi seperti pikiran negatifnya Mbak Agnia itu muncul, terus balasannya pikirannya rasional itu seperti apa dituliskan. Seperti yang Ibu contohkan tadi, sudah paham kan? Sudah. Jadi nanti kan kemarin dari perilaku yang pencapaian terkecil ditulis. Nah sekarang diganti pikiran-pikiran positifnya apa ditulis dulu, terus balasan
pikiran rasionalnya apa gitu ditulis. Sudah paham ya terkait dengan tugas? Sudah. Sudah. Terus ibu sekali lagi ibu tantang. Bisa? Mau? Boleh dicoba ya. Iya. Jadi nanti Mbak Agnia ini ibu tantang masuk di kelasnya Bu Susi matematika. Terus bagaimana rasanya setelah melakukan ikut dalam pembelajarannya Bu Susi itu dituliskan dalam tugas tersebut. Bagaimana? Iya. Ya, sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah Sudah ada paham. yang masih mengganjal gitu? Untuk saat ini tidak. Oke, untuk saat ini tidak ya. Terus proses konseling individu ini berarti bisa diakhiri? Bisa. Bisa, oke. Baik, dalam proses konseling individu kali ini kan kemarin kita di dalam pertemuan pertama itu adanya kontrak ya Mbak ya. Iya. Jadi di dalam proses konseling ini ada 3 pertemuan, terus kita sudah memasuki pertemuan kedua, jadi kurang 1 pertemuan lagi. Nah Mbak Agnia ini maunya hari apa, terus jam berapa pada saat konseling pertemuan terakhir. Seperti hari ini aja Bu, habis olahraga. Berarti seperti hari ini ya, setelah jam olahraga. Oke, baik. Yang penting tidak mengganggu jam mata pelajarannya Mbak Agnia berikutnya. Baik. Oke, kalau begitu proses konseling individu ini bisa kita akhiri. Kan kita awali dengan doa, maka kita akhiri konseling individu ini dengan doa pula. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada Mbak Agnia sudah berkenan hadir di dalam proses konseling individu pertemuan kedua ini. Ingat Mbak Agnia ini tidak sendiri dan Mbak Agnia ini sedang dalam proses, maka jangan berkecil hati, jangan takut. Oke? Terus kita akhiri proses konseling individu ini karena Ibu ada janji dan Mbak Agnia harus melanjutkan pelajaran selanjutnya. Gitu nih Mbak. Iya. Sudah plong kan? Sudah lumayan lega. Jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali. Iya Bu. Saya ucapkan terima kasih sudah membantu. Baik, sama-sama dengan senang hati. Mbak Agnia bisa kembali ke kelas, semangat belajarnya. Iya. Mari.